Oke, selamat malam semuanya rekan-rekan mahasiswa. Jadi di pertemuan kali ini, ya pertemuan 13, kita lagi membahas mengenai arsitektur enterprise. Ya. Jadi di pertemuan sebelumnya, kalau kita lihat bahwa di pertemuan 12, ya untuk pengembangan TOGAP ini ada juga untuk pemodelan UML-nya. Yang di pertemuan sebelumnya juga ada di pertemuan 11-nya kita lihat juga metode fase TOGAP dalam ADM-nya atau disebut arsitektur development metode-nya. Nah, di pertemuan 13 ini ya, jadi kita akan coba lihat studi kasus dalam pengembangan permodelan arsitektur TOGAP ya. Nah, oke, slide saya udah kelihatan ya. Coba stop share. Ini ya, jadi dalam pengembangan ADM ya, arsitektur development metodenya kan ada 8 ini ya, sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, kita lihat nih model arsitektur bisnisnya. Sebelum kita mulai memulai pemodelan bisnis, jadi maka kita harus lakukan pertama kali adalah mendefinisikan suatu atau sebuah pertanyaan yang berhubungan dengan pedoman yang digunakan perguruan tinggi dalam menjalankan bisnis. Kita contoh kasusnya dalam sebuah universitas ya, atau akademik. Ya, kegiatan Tridharma perguruan tinggi merupakan aktivitas inti dalam sebuah perguruan tinggi. Nah, aktivitas inti ini tidak akan bisa dijalankan dengan baik apabila tidak ada didukung dengan aktivitas lainnya seperti manajemen keuangan, manajemen sarana, ya, manajemen prasarana, serta manajemen sumber daya manusia dan yang lainnya. Nah, jadi untuk mengidentifikasi area fungsional utama dan pendukung dari perguruan tinggi ya, digambarkan dalam bentuk rantai nilai seperti ilustrasi nanti ya, dilihat gambar ya. Nah, jadi masing-masing kegiatan utama pendukung dapat diuraikan sebagai berikut. Jadi fungsi bisnis utama dari 3 kegiatan yaitu penerimaan mahasiswa, operasional akademik, terus pengelepasan akademik. Ya. Fungsi bisnis pendukung ini dari kegiatan apa tadi? Manajemen aset, ya, prasarana, sumber daya manusia, dan manajemen keuangan. Nah, kita lihat nih gambarnya. Contoh secara rantai diagramnya. Ya, fungsi pengembangan pendukung. Itu manajemen aset ya tadi ya. Aset dan sarana dibuat seperti ini. Skup-skupnya manajemen sumber daya manusia, ya. Terus ada lagi manajemen keuangan. Nah, fungsi bisnis utama penerimaan mahasiswa, operasional akademik dan pengelepasan akademik. Ini utamanya. Dibuat seperti ini. Terus untuk memodelkan arsitektur bisnis terdapat berbagai teknik ya yang bisa digunakan ya. Kemarin kan kita juga membahas mengenai BPMN ya, Business Process Modeling Notation, dan juga Functional Decomposite Diagram atau FDD ya, dan diagram Unpaired Modeling atau UML, dan integrasi Definition for the Function Modeling, IDEF FO ya. F0 ya. Pada tahapan kedua, TOGAP ADM yaitu arsitektur bisnis juga menyediakan teknik yang bisa digunakan untuk memodelkan arsitektur bisnis tersebut, antara lain itu BPMN. Kita lihat nih BPMN-nya. Nah, sebelum memodelkan arsitektur bisnis, ya, yang ada di dalam perguruan tinggi berikut akan dilakukan terlebih dahulu perumusan turunan fungsi bisnis ya, dan fungsi mendukung berdasarkan rantai nilai dari gambar tadi ya, dari gambar yang kita lihat ini ya, fungsi utama, fungsi pendukung ya, berdasarkan rantai nilai ya, dijelaskan sebelumnya. Adapun bentuk turunan fungsi bisnis utama digambarkan fungsional decomposite FDD, salah satu contoh ini FDD seperti ini. Seperti ini yang pendukung ya,
pendukung seperti ini. Jadi ada pengadaan dan manajemen inventaris atau aset, ya, sarana dan sarana ini, pengelolaan vendor, pemesanan, ya, atau apa namanya sebutnya, ya, pembelian, terus penerimaan aset, penilaian inventaris, penelusuran inventaris, penghapusan inventaris. Karena kan di suatu akademi pasti banyak inventaris atau aset-aset yang perlu dikelola. Nah, kalau kita lihat nih, agar model arsitektur bisnis dapat dipahami dengan baik, maka fungsi-fungsi bisnis yang telah didefinisikan dapat digambarkan dengan apa tadi, BPMN, ya. Business Process Modeling Business Process Model Notation, modeling notation. Nah, jadi model proses BPMN ini merupakan representasi grafik, ya, grafik mengenai satu atau beberapa aspek sistem manajemen dari suatu organisasi. Karena secara langsung juga memberikan gambaran yang jelas tentang siapa membuat keputusan untuk setiap proses. Salah satu contoh BPMN untuk fungsi penetapan kalender akademi, ya, perguruan tinggi ditunjukkan pada gambar nanti, ya. Kita lihat BPMN ini. Nah, di samping di hasil analisis yang didokumentasi bisnis yang sudah dibuat, ya. Sebaiknya diperlukan evaluasi proses bisnis sehingga menghasilkan proses bisnis yang lebih efektif. Jadi kita buat BPMN-nya, nanti kan cukupnya siapa aja yang terlibat, para stakeholder, nanti kita analisa prosesnya, ya. Nah, ini contoh dari proses BPMN seperti gambarnya BPMN. Jadi penetapan kalender akademik. Jadi dari pertama mulai wakil ketua 1 menyusun rencana kegiatan. Nah, jadi kan biasanya teman-teman di ruang mahasiswa juga ada, ya, kalender akademik untuk teman-teman. Jadi proses, nah, tahu jadi kita belajar sampai kapan, kita nanti UTS kapan, terus nanti UAS kapan, gitu, ya. Seperti itu. Terus menyusun rancangan kalender akademik, kalender nasional, ya, melihat juga dengan kalender sebelumnya, menyusun kemudian ke BAK-nya, ya, atau BAA-nya, ya, bagian akademiknya, kalender. Terus di sini pembahasan dengan pimpinan, ya, membahas ketuanya bagaimana menetapkan dan mengesahkan kalender akademik, dan kalender akademik sudah di submit atau sudah diumumkan, ya. Itu, ya, prosesnya. Ini juga teman-teman tergantung bisnis teman-teman nanti yang mau dibikin prosesnya. Nanti ada pimpinan perusahaan, direktur, ya, vice president atau wakil direktur, nanti ada lagi manajer atau general manager, gitu, atau CEO, nanti tergantung skop apa yang terlibat di dalam sebuah proses itu. Nah, jadi untuk selanjutnya, selain proses juga ada yang namanya untuk struktur, ya, arsitektur model struktur untuk data, model data nih. Jadi arsitektur data harus dapat mendefinisikan data yang mendukung fungsi-fungsi bisnis, gitu, ya. Jadi mendukung fungsi bisnis seperti yang terdefinisi dalam model bisnis. Untuk mendefinisikan arsitektur data, pertama kali mendaftar kandidat entitas dengan melakukan brainstorming, ya, terhadap orang yang tepat, ya, dan kejadian yang memiliki makna informasi sehubungan dengan model bisnis perguruan tinggi. Nah, untuk mendefinisikan arsitektur data, TOGAP arsitektur development model ini, ya, ADM merekomendasikan sebuah katalog data, komponen katalog nih. Nanti kita lihat gambarnya, skemanya, yang berisikan kumpulan data yang ada dalam organisasi. Rekomendasi lain adalah business function metric yang menggambarkan hubungan relasi fungsi bisnis dengan entitas data yang ada dalam perguruan tinggi. Ya, nanti kita jelaskan komponen katalog data nih, ya, coba perguruan tinggi. Contoh seperti ini. Kita show dulu biar kelihatan, ya, dibesarkan. Nah, gini. Jadi kalau kita lihat di sini nih, ya, ada hubungan-hubungan antar data. Ada data dosen, absensi kuliah, ya, di mata kuliah, nanti registrasi kuliah, kurikulum,
nilai, nanti personil, ya. Semuanya saling berkaitan. Jadi diagram IR, Entity Relational Operation Academic sini. Jadi progresasi kuliah nanti mendapatkan apa namanya, mengacu pada kalender akademik, ya. Kuliah mengambil mata kuliah, terus nanti kuliah jadwalnya bagaimana, tempat ruangannya, ini relasinya berhubung, dan KRS-nya ada berapa, personilnya, ya. Terus mahasiswanya mendapatkan berapa SKS, KRS, ya, kartu rencana studi, dosennya nanti siapa, nanti berita acara kuliah, nanti mahasiswanya siapa aja, program studinya apa, absensi kuliah, ya. Terus nanti juga di dalam mahasiswa itu teman-teman dapat jadwal apa, jadwal registrasi judul, ya, apa ini, mendaftarkan mungkin tugas akhir, ya. registrasi judul tugas akhir, ya. Pembimbing akademik, ya, untuk ini judul apa namanya, registrasi untuk judul itu, ya, permohonan cuti juga. Terus ada lagi registrasi sidang, registrasi untuk judul pembimbingan, ya, program studinya di mana, evaluasi, seperti itu. Jadi semuanya nanti datanya dari berhubungan, ya. Gitu. Oke, paham, ya, teman-teman? Makanya dibuatkan entitas-entitas akademik itu, ya, diantaranya itu program studi, entitas jurusan, nanti prasarana, kuliah, ya. Terus nanti juga kalender akademik, ya, registrasi kuliah, dosen, semuanya nanti dijabarkan satu-satu untuk nanti modul-modul dan datanya. Paham, ya, teman-teman? Jadi semuanya dibuatkan berhubungan, dari nanti juga kita lihat aplikasinya. Oke, kita dulu. Jadi apa tadi? Ini dulu nih slide-nya. Ini berdasarkan kandidat entitas data yang sudah didefinisikan tersebut, langkah selanjutnya menggambarkan arsitektur data yang dibutuhkan dalam fungsional model bisnis yang sebelumnya sudah dijelaskan, ya. Arsitektur data dijadikan dalam bentuk IR diagram tadi, ya. IR diagram dipilih mengingatkan arsitektur data hanya mendefinisikan dan mendefinisikan entitas untuk keperluan memvisualisasikan entitas-entitas data tersebut beserta makna konseptualnya. Ya, diagram sudah cukup dan baik dan memadai pada gambar yang ini, ya. Oke, terus merupakan salah satu contoh diagram fungsi untuk proses akademik seperti itu. Itu merupakan contoh dari fungsional akademik. Selanjutnya juga model arsitektur aplikasinya. Nanti setelah data sudah capture, ya, dibuat IR diagramnya, ya, kita juga buatkan model arsitekturnya. Ini arsitektur aplikasi yang mempunyai tujuan untuk mendefinisikan aplikasi-aplikasi yang diperlukan, ya, jadi untuk mengolah data dan mendukung fungsi-fungsi bisnis yang ada di dalam perguruan tinggi. Model arsitektur aplikasi merupakan definisi tentang hal yang dilakukan aplikasi untuk mengolah data dan menyediakan informasi bagi pelaksana fungsi-fungsi bisnis, ya, di situ fungsi-fungsi bisnis. Nah, arsitektur aplikasi dapat didefinisikan dengan teknik-teknik aplikasi portofolio katalog atau sistem function metric, aplikasi communication katalog. Nanti kita lihat aplikasi communication katalognya gambar seperti apa. Tahapan aplikasi portofolio katalog bertujuan mendefinisikan misalnya semua daftar aplikasi yang digunakan oleh perguruan tinggi. Jadi walaupun teman-teman nanti dibuat sebuah apa namanya perusahaan atau teman-teman punya usaha, ya, sesuaikan. Arsitektur aplikasi mempunyai tujuan untuk mengolah data dan fungsi bisnis yang ada di dalam perguruan tinggi atau nanti usaha teman-teman atau
contoh kasus teman-teman yang akan buat. Nah, jadi contoh dari aplikasi portofolio katalog aplikasi perguruan tinggi dapat dilihatnya. Contoh ini ya. Seperti ini. Kita lihatkan. Agak buram ya. Ini di semua aplikasi yang ada kita capture seperti ini. Jadi sistem penerapan mahasiswa baru, registrasi mahasiswa, sistem informasi akademi, sistem pelepasan akademi, sistem apa lagi nih? Keuangan ya, sistem manajemen sumber daya manusia, sistem aset dan prasarana. Seperti ini semuanya dibuat backlog seperti ini. Oke, paham ya teman-teman? Jadi selanjutnya jadi apa? Kemudian tahap selanjutnya dibuatlah ya jadi kemudian tahap sistem fungsi bertujuan untuk mendefinisikan apa fungsi-fungsi bisnis secara langsung didukung atau dilakukan oleh aplikasi. Ya, secara umum langkah pemetaan hubungan aplikasi bisnis ya fungsi bisnis ini adalah dengan cara pertama menetapkan penggunaan aplikasi yang digunakan fungsi bisnis organisasi berdasarkan kebutuhan dari fungsi bisnis dan dengan meninjau proses bisnis dan data yang digunakan. Kedua, menentukan kebijakan penggunaan dan bagaimana layanan yang ada di dalam aplikasi pendukung bisnis itu ya. Terus mendukung analisa kesenjangan antar peranan aplikasi dalam mendukung proses bisnis. Menentukan peranan aplikasi dalam mendukung fungsi bisnis dan mendefinisikan kebutuhan untuk perubahan aplikasi ke depan. Contoh metrik yang tadi ya. Nah, gambar tadi. Aplikasi terakhir model arsitektur aplikasi untuk katalog, komunikasi katalog yang bertujuan menggambarkan model dan pemetaan berhubungan dengan komunikasi antara aplikasi yang digunakan perguruan tinggi atau kasus teman-teman baik usaha baik UMKM ya dibuatkan sebuah katalog application communication ya. Jadi di dalam diagram itu memiliki aplikasi interface antar komponen aplikasi yang digunakan. Ya, gambar komunikasi aplikasi ini dapat dilakukan secara logis ya dengan harapan dapat menunjukkan arsitektur aplikasi yang relevan ya dirancang dan dikembangkan. Contoh ini seperti ini. Jadi kita aplikasi ini apa nih? Dia bagian dari mana nih? Sumber daya, aset, atau manajemen keuangan. Jadi manajemen personil. Contoh, ternyata masuk sumber daya nih fungsi pendukungnya. Ini masuk apa? Ya, apa nih? Pengembangan informasi personil. Ya, pengelolaan informasi personil. Terus manajemen laporan waktu cuti apa ya keuangan apa manajemen sumber daya manusia juga. Nah, kalau aset gimana nih pengadaan masuknya kemana pengadaan vendor, pengolahan pemesanan aset masuk dalam kelompok untuk manajemen aset dan personil. Keuangannya bagaimana? Ada aplikasi sistem anggaran seperti ini. Perencanaan dan penerapan anggaran. Ya, itu dibuatkan seperti metrik relasi aplikasi dengan fungsi bisnisnya. Nah, gini terus jadi gambar communication application katalog ini juga bisa dirincikan ya. Contoh penerimaan barunya ada apa? Komponen sistem pemasaran dan promosi, komponen sistem registrasi mahasiswa, komponen pembayaran pendaftaran. Tidak lagi di sini pengelolaan jadwal ya. Terus untuk sistem pengelolaan ujian, ya, penyelesaian mahasiswa, terus pelaporan mahasiswa baru seperti itu. Jadi model ada lagi setelah itu, setelah kita berbicara dengan aplikasi, data, bisnisnya ya. Jadi kita lagi bersih teknologi. Jadi tujuan arsitektur teknologi ya tapi ini adalah untuk membangun arsitektur teknologi yang diinginkan. Dan dimulai dari penentuan konsep dasar teknologi sampai alternatif teknologi. Yang diperlukan arsitektur teknologi dipandang sebagai pendefinisian platform teknologi yang digunakan untuk menyediakan lingkungan aplikasi dalam mengelola data dan sebagai alat
dalam mendukung fungsi bisnis yang dalam tadi kasus perguruan tinggi ya. Maka pertama yang dilakukan adalah penentuan prinsip platform teknologi untuk mendefinisikan prinsip-prinsip teknologi yang akan digunakan. Tujuannya agar ya mendefinisikan teknologi lebih jelas, ya, terukur, maka perlu didefinisikan prinsip platform teknologi yang meliputi perangkat keras, perangkat lunak, dan komunikasi, ya, jaringan. Jadi arsitektur teknologi ya yang dihasilkan bersifat konseptual sehingga bukan merupakan analisa kebutuhan secara detail. Jadi konsepnya bagaimana, Mbak? Kalau kita mau on-premise dengan teknologi yang ada, banyak secara namanya perangkat, ditilahkan, atau dengan cloud tidak banyak perangkat tapi dengan bayar yang pay as go gitu yang digunakan, silakan. Jadi analisis keputusan secara bukan detail ya, melainkan hanya memberikan gambaran umum yang ditinjau ulang saat melakukan implementasi. Arsitektur didefinisikan untuk memastikan bahwa teknologi tersebut reasonable, ya, visible, dan konsisten dengan arsitektur bisnis, data, dan aplikasi. Secara umum, konfigurasi konseptual teknologi tersebut dapat dibagi menjadi dua ya, jaringan ya, perguruan tinggi atau teman-teman punya kasus atau usaha yang akan dibuatkan teknologinya, arsitektur sistem bisnisnya, masing-masing dapat secara konseptual dari teknologi ini. Ya, contoh nih, nanti kita lihat gambar. Jadi pada prinsipnya teknologi terdefinisikan bahwa teknologi diperlukan ya dalam jaringan penghubungan suatu dengan bagian yang lain. Karena itu ya, dalam menentukan platform teknologi harus perlu diperhatikan adalah lokasi bisnis yang akan menjadi area penempatan infrastruktur teknologi. Jadi nanti akan mempunyai data center di mana, aplikasi di mana, server di mana ya. Contoh seperti ini. Jadi teman-teman sebuah ini kasus perguruan tinggi ya. Jadi mempunyai switch di sini, router di sini, nanti proxy, load balancing. Mungkin teman-teman kalau belajar mengenai sistem jaringan lebih paham. Jadi ini secara topologinya. ISP nanti pakai apa, servernya, distribusinya kemana aja, aksesnya lewat siapa, akses poinnya gitu. Seperti ini, tidak dengan teknologi. Ya. Datanya bagaimana, ya, distribusi bisnisnya nih, database, aplikasi, operation information update, query, reporting, head of information depot, business rule inquiry, update, workstation-nya. Seperti itu ya. Jadi model arsitektur enterprise yang digunakan dalam pertemuan ini adalah model dasar bagi institusi perguruan tinggi ya. Jadi teman-teman nanti sesuaikan dengan contoh kasus yang ada dalam tugas teman-teman ya, atau realnya juga baik boleh gitu. Nah, dalam perguruan tinggi pengembangan arsitektur enterprise TOGAP ada yang merupakan metode pengembangan arsitektur enterprise yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan ya, dengan syarat bahwa institusi perusahaan ya atau instansi teman-teman mempunyai aturan dan prosedur yang jelas ya tentang proses bisnis untuk mendukung proses pengembangan sistem informasi yang terintegrasi. Seperti itu. Jadi intinya ya, pada saat kita mau mempunyai sebuah arsitektur enterprise, ya teman-teman harus jelas bisnis aturannya, prosedurnya, SOP-nya bagaimana sehingga nanti mendukung pengembangan sistem informasi yang terintegrasi. Oke itu ya. Jadi pertemuan malam ini di pertemuan 13 ya mengenai kasus dalam sebuah perguruan tinggi untuk membuat sebuah enterprise arsitektur ya. Jadi adanya namanya tadi apa? Kita buatkan dulu model bisnisnya ya. Terus buatkan secara proses bisnisnya, terus menggunakan BPMN atau yang lainnya mungkin nanti UML di dalam diagram activity, bagaimana lagi datanya, terus aplikasinya, dan arsitektur teknologi. Seperti itu ya, jadi teman-teman harus paham dari situ sehingga bisa teman-teman nanti bisa mengimplementasikan dengan baik di dalam sebuah arsitektur enterprise yang untuk kasus yang ada di lingkungan teman-teman.
Baik, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Silakan apabila ada diskusi, bila diskusi atau pertanyaan boleh di ruang diskusi e-learning by Pelusa ya. Nah, jadi demikian. Kurang lebihnya mohon maaf saya ucapkan terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.